Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Dinesa Fadila dengan NIM 14201113308. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas tanah, yaitu pengapuran dan pemupukan yang bertujuan untuk mengoptimalkan dasar kolam yang digunakan untuk budidaya. Pengapuran merupakan proses pemberian kapur pada dasar tanah yang bertujuan untuk meningkatkan keasaman pH pada kolam ataupun tambak tersebut. Manfaat utama dari dilakukannya pengapuran yaitu meningkatkan pH air dan tanah. Kapur yang diaplikasikan pada air dan tanah nantinya akan mengikat ion hidrogen sehingga mengurangi derajat keasaman atau meningkatkan pH air dan tanah. Manfaat kedua yaitu meningkatkan alkalinitas dan hardness. Reaksi kapur untuk meningkatkan alkalinitas dapat terjadi bila ada air dan karbon dioksida. Bikarbonat merupakan penyusun utama alkalinitas. Semakin banyak kita mengaplikasikan kapur, maka akan semakin banyak juga CaCO3 yang dihasilkan sehingga alkalinitas tanah akan meningkat. Manfaat ketiga yaitu mengikat fosfor dalam bentuk fosfat yang terlalu dalam air. Kalsium yang terdapat pada materi kapur nantinya akan berikatan dengan fosfat sehingga terbentuk endapan kalsium fosfat. Selain ketiga manfaat tadi, pengapuran juga bermanfaat sebagai desinfektan, mempercepat dekomposisi bahan organik, dan meningkatkan kalsium yang dimanfaatkan krustasea untuk molting. Pemupukan merupakan proses yang bertujuan untuk mencapai kondisi media yang baik bagi kegiatan budidaya dengan mengoptimalkan pertumbuhan pakan alami. Manfaatnya sendiri yaitu dengan adanya sumber pakan alami yang berperan dalam menjaga kualitas air seperti DO dan amonia. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita tahu bahwa proses pengapuran memiliki pengaruh yang cukup besar pada beberapa jenis kolam, terutama pada jenis kolam yang memiliki pH tanah rendah. Tanah asam dan kandungan mineral yang rendah akan menyebabkan fosfor yang ditambahkan melalui proses pemupukan terikat pada tanah dasar kolam. Pengapuran akan meningkatkan ketersediaan fosfor yang digunakan bagi pertumbuhan fitoplankton sehingga produktivitas perairan akan meningkat. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan pengapuran serta pemupukan, yaitu akuarium yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan tanah, sekop sebagai alat yang digunakan untuk memindahkan tanah, serta ember yang digunakan untuk meletakkan tanah sebelum dimasukkan ke dalam akuarium. Adapun bahan yang digunakan yaitu tanah yang digunakan sebagai objek praktikum, CaCO3 atau kapur pertanian yang digunakan untuk meningkatkan keasaman pH, urea, dan TPS yang digunakan untuk meningkatkan ketersediaan pakan alami. Untuk cara kerjanya sendiri yaitu pertama masukkan tanah ke dalam akuarium hingga tebalnya 10 cm, lalu balikan menggunakan sekop dan keringkan tanah selama 3-5 hari hingga tanah terlihat pecah-pecah. Setelah itu masukkan air kurang lebih tingginya 50 cm selama 1-2 hari. Selanjutnya air dikeluarkan selama 1 hari. Setelah itu dikeringkan kembali selama 1-2 hari, lalu diukur pH-nya dan mencatat hasilnya. Langkah selanjutnya yaitu pemberian kapur CaCO3 sebanyak 1,5 ton per hektar. Dikeringkan kembali selama 2 hingga 3 hari, lalu dipadatkan. Langkah selanjutnya yaitu pemberian kulit kerang dan pasir putih hingga tebalnya 1 cm dan diisi air dengan ketinggian 20 cm. Selanjutnya menebarkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg per hektar dan TPS sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar. Sebarkan merata di seluruh tanah. Setelah itu lakukanlah pemupukan kembali setiap 2 minggu. Serta pemberian sapion sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Sapion diberikan untuk bertujuan untuk mensucikan hamakan yang berada pada tanah dasar tambak. Langkah terakhir yaitu pemberian air pada tambak setinggi 1 hingga 1,2 meter. Sekian untuk video praktikum kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.